Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bertemu lagi dengan saya Kurnia Widyaningsih dari SDN Miji 4, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Kali ini kita akan belajar tentang pembulatan pecahan. Pembulatan pecahan. Pada materi pembulatan pecahan, kita akan mempelajari yang pertama adalah pembulatan pecahan biasa, yang kedua, pembulatan pecahan campuran, yang ketiga, pembulatan pecahan desimal, dan yang keempat adalah pembulatan persen. Untuk yang pertama, yaitu pembulatan pecahan biasa. Pembulatan pecahan biasa artinya mengubah pecahan biasa ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Gunakan garis bilangan pecahan untuk mempermudah melakukan pembulatan pecahan biasa ini. Langsung saja, di sini ada contoh membulatkan pecahan biasa. Perhatikan contohnya ya. Bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Nah, penyelesaiannya perhatikan garis bilangan berikut. Pecahan 5/6 ada di sebelah sini, yaitu dekat dengan bilangan 1. Pecahan 5/6 ini lebih dekat ke bilangan 1. Jadi, pecahan 5/6 ini dibulatkan menjadi 1. Kalau ada pertanyaan, bulatkan pecahan 1/6 ke satuan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah 1/6. 1/6 ini dekat dengan 0, maka pecahan 1/6 dibulatkan menjadi 0. Seperti itu, mudah ya. Selanjutnya yaitu pembulatan pecahan campuran. Pembulatan pecahan campuran artinya mengubah pecahan campuran ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Gunakan garis bilangan pecahan untuk mempermudah melakukan pembulatan pecahan campuran. Jadi untuk membulatkan pecahan campuran ini hampir sama dengan pecahan biasa tadi. Ini adalah contoh membulatkan pecahan campuran. Perhatikan contoh berikut ya. Bulatkan pecahan 2/1/4 ke satuan terdekat. Cara penyelesaiannya adalah untuk pecahan campuran, perhatikan bilangan pecahannya saja. Jadi yang diperhatikan adalah pecahan biasanya saja dengan menggunakan garis bilangan. Di sini 1/4 ya. 1/4 ini dekat dengan 0. Maka 1/4 ini dibulatkan menjadi 0. Perhatikan penjelasan berikut ini ya. 2/1/4 itu sama dengan 2 ditambah 1/4. Karena 1/4 ini lebih dekat ke bilangan 0, maka 2/1/4 tadi sama dengan 2 ditambah 1/4. Jadi kira-kira pembulatannya adalah 2 ini tetap 2, ditambah 1/4 ini karena dekat dengan 0, maka dibulatkan menjadi 0. Sama dengan 2. Jadi 2 tambah 0 sama dengan 2. Nah, karena 1/4 tadi itu lebih dekat ke bilangan 0, maka pecahan 2/1/4 dibulatkan menjadi 2. Ini tadi caranya ya. Selanjutnya yang ketiga adalah pembulatan pecahan desimal. Aturan pembulatan pecahan desimal ya, untuk membulatkan pecahan desimal ke satuan terdekat yaitu perhatikan angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, maka bulatkan ke atas. Yang kedua adalah persepuluhan terdekat. Apabila kita ingin membulatkan pecahan desimal ke persepuluhan terdekat, maka
perhatikan angka perseratusannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, maka bulatkan ke atas. Selanjutnya juga sama, aturan untuk pembulatan pecahan desimal ke perseratusan terdekat yaitu perhatikan angka perseribuannya. Jika kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, maka bulatkan ke atas. Yang perlu kalian perhatikan adalah ketika kalian membulatkan pecahan desimal ke satuan terdekat, apabila satuan terdekat yang diperintahkan, maka yang diperhatikan adalah persepuluhannya. Kalau persepuluhannya yang ditanyakan, maka yang diperhatikan adalah perseratusannya. Apabila yang ditanyakan adalah perseratusannya, maka yang dilihat adalah perseribuannya. Jadi yang belakangnya lagi. Untuk lebih jelasnya, langsung saja perhatikan contoh pecahan desimal berikut. Ya, begini cara melakukan pembulatan. Contohnya, bulatkan 3,74 ke satuan terdekat dan persepuluhan terdekat. Untuk yang pertama yaitu kita bulatkan ke satuan terdekat dulu. Penyelesaiannya ya, untuk membulatkan ke satuan terdekat tadi yang perlu diperhatikan adalah angka persepuluhannya. Jadi kalau satuan terdekat, maka yang diperhatikan adalah persepuluhannya. Angka persepuluhannya di sini adalah angka persepuluhannya berarti di belakang koma ya. Itu ada bilangan 7. 7 ini lebih dari 5, maka bulatkan ke atas. Jadi, bilangan 3,74 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Ya, karena ini tadi dibulatkan ke atas itu menjadi 1, maka 3 ditambah 1 sama dengan 4. Selanjutnya, yaitu membulatkan pecahan desimal ke persepuluhan terdekat. Penyelesaiannya adalah untuk membulatkan ke persepuluhan terdekat, maka yang perlu diperhatikan adalah angka perseratusannya. Kita lihat angka perseratusan itu ada di belakang koma. 1, 2. Di sini adalah perseratusan, yaitu bilangan 4. Bilangan 4 ini kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jadi, bilangan 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi, karena 4 ini dibulatkan ke bawah menjadi 0, maka tinggal 3,7. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa 3,74 apabila dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4, dan apabila dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7. Yang terakhir adalah pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya membulatkan persen ini adalah dengan memperhatikan angka satuannya. Karena persen ini dibulatkan ke puluhan, maka yang diperhatikan adalah angka satuannya. Jika angka satuannya lebih dari 5, maka bulatkan ke atas. Jika angka satuannya kurang dari 5 atau sama dengan 5, jika angka satuannya kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Dan apabila angka satuannya ini sama dengan 5, maka bulatkan ke atas juga. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 18% dibulatkan menjadi 20%. Karena angka satuannya adalah 8. 8 ini lebih dari 5, jadi dibulatkan ke atas. 18 jadi 20. Untuk contoh yang kedua, yaitu 73% dibulatkan menjadi 70%, karena
angka satuannya adalah 3, yaitu kurang dari 5, jadi dibulatkan ke bawah menjadi 0. Contoh yang ketiga, 45% dibulatkan menjadi 50% karena angka satuannya adalah 5. Jadi apabila sama dengan 5 angka satuannya, maka juga dibulatkan ke atas. Sangat mudah ya untuk melakukan pembulatan dari pecahan biasa, pembulatan pecahan campuran, pembulatan pecahan desimal, dan pembulatan persen. Itulah tadi penjelasan mengenai pembulatan pecahan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.